Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang mengutus sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad, untuk dijadikan teladan bagi umatnya. Selawat dan salam yang senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang berjalan di atas tuntunannya. Rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad, beliau sebaik-baik manusia yang Allah turunkan ke bumi. Melalui beliau, syariat Islam ini diturunkan hingga sampai kepada kita, dan kita sebagai seorang mukmin dilarang mengikuti dan mencontoh siapapun yang melisihi teladan kita Nabi Muhammad. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwa contoh itu ada dua, contoh yang baik dan contoh yang buruk. Contoh yang baik hanya pada Rasulullah. Dengan mengikuti beliau, seseorang akan dituntut ke jalan yang mulia, yaitu jalan yang lurus menuju surganya. Dan ingatlah bahwa mencontoh Rasulullah ini tidak akan dilakukan seseorang kecuali orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat. Sedangkan contoh yang buruk adalah contoh yang menyelisihinya. Hal ini persis ketika orang-orang kafir diajak untuk kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut sesuatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat tersebut sifat dan karakter orang-orang kafir, itu mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Maka siapa saja yang berpaling dari sunnah pasti akan mengikuti jalan selainnya dan akan tersesat sebagaimana orang kafir. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, seseorang akan mendapatkan berbagai kebaikan. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan salah satu sebab diterimanya amalan. Telah kita ketahui bersama bahwa dua prinsip dasar yang harus selalu beriringan dalam melandasi semua amal agar diterima oleh Allah adalah keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila hilang salah satu dari keduanya, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan hendaknya kita khawatir jika amal kita ditolak. Yang kedua, yaitu membuahkan kesatuan umat Islam. Setiap muslim tentu sangat merindukan terwujudnya persatuan kaum muslimin. Kita tahu bahwa persatuan merupakan perkara yang diridhai Allah, sedangkan perpecahan merupakan perkara yang dibencinya. Ibnu Katsir berkata, Allah telah memerintahkan kepada mereka umat Islam untuk bersatu dan melarang mereka dari perpecahan. Di dalam banyak di hadis juga terdapat larangan dari perpecahan dan perintah untuk bersatu dan berkumpul. Ketiga, yaitu pahala besar bagi orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran,
Kesabaran dari hari itu seperti memegang bara api. Bagi yang beramal dengan sunnah Nabi pada saat itu akan mendapatkan pahala 50. Ada seorang yang bertanya, 50 dari mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, pahala 50 dari kalian. Yang keempat yaitu jaminan istiqomah dan hidayah. Selama seseorang berada di atas sunnah Rasulullah, maka dia akan tetap berada di atas jalan istiqomah. Sebaliknya, jika menyelisihi, berarti dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Abdurrahman As-Sa'di berkata, jika kalian mentaati Rasulullah, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, baik ucapan maupun perbuatan, dan tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah melainkan dengan menaatinya, dan tanpa menaatinya tidak mungkin akan mendapatkan hidayah, bahkan mustahil. Dan yang kelima yaitu mendapatkan cinta dari Allah dan akan masuk surga. Bukankah kita semua ingin mendapatkan cinta dari Allah? Ketahuilah bahwa cinta dari Allah hanya akan diperoleh dengan mengikuti Rasulullah, sebagaimana firman Allah yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surat Al-Imran ayat 31. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.